kompleks dalam mengkomunikasi perasaannya. Dan metode Bishop sangat tepat untuk digunakan. Pada awalnya Benji digambar dengan bentuk segitiga dan bentuk lingkar kecil dalam fitur mukanya. Dan karena bentuk karakternya sangat sederhana, desain karakternya tidak begitu kelihatan kompleks dan tidak dapat memberikan dimensi personalitas yang lebih dalam. Jadi untuk memberikan dimensi yang lebih kompleks, ada beberapa perubahan kecil dalam desain bentuk karakter Benji, dan salah satunya adalah perubahan bentuk badannya. Jadi ini ilustrasi Benji yang oleh Verdi yang lebih membentuk segitiga, dan dari bentuk yang lebih tajam, saya memberikan bentuk yang lebih melingkar, seperti yang ini, dan berbentuk bujur untuk memberikan kesan baik dan ramah. Hidung dan janggut Benji juga melingkar dan sedikit lebih berkotak sedikit, dan taring yang lebih menajam untuk kontras dengan bentuk tubuhnya. Dengan perubahan tersebut, perhatian kepada muka lebih beremfasis dan tujuannya untuk mengarah perhatian kepada mukanya. Tetapi bentuk tubuhnya tetap mempunyai karakteristiknya yang baik dan ramah. Jadi sebagai kesimpulan, dengan menggunakan metode Bishop Shape Language sebagai landasan untuk mendesain karakter, kita dapat memberikan karakter bentuk yang lebih dalam terhadap personalitas dan karakteristik dalam cerita, dan menghasilkan karakter yang memiliki makna mendalam tanpa harus menambahkan ekspresi wajah secara dasar. Oke, terima kasih Emily untuk presentasinya. Teman-teman, tadi ada yang kelupaan dikit, jadi kita akan mendengarkan 3 presenter untuk mempresentasikan papernya. Lalu setelah itu baru dibuka sesi untuk tanya jawabnya ya. Dan untuk setiap presenter akan diberikan waktu 7 menit. Setelah 5 menit berlalu, saya akan memberikan reaction berupa thumbs up untuk mengingatkan bahwa sisanya tinggal 2 menit. Itu informasi yang kelupaan tadi. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu perancangan identitas visual dan desain kemasan untuk produk kue muffin brand Cravin. Saya persilakan untuk pembicara berikutnya. Baik, saya izin share screen ya. Oke, silakan. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Iya, silakan. Selamat siang Bapak Christian Agrianto, Bapak Naldo Yanuar, dan Bu Lala Santia Putri yang saya hormati, dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fredila Agatha, dan siang hari ini saya mewakili kedua rekan saya, Laurentius Calvin dan Nadia Sujanto, untuk memberikan presentasi tentang proyek desain pembentukan identitas visual dan desain kemasan pada brand Cravin. Proyek ini merupakan bagian dari acara Food Explore ke-13 yang merupakan hasil kolaborasi antara program studi desain komunikasi visual UPH, yaitu pada mata kuliah Studio Utama 3, dengan program studi teknik pangan UPH. Dalam proyek ini, setiap mahasiswa mendapat objek perancangan atau jenis produk yang berbeda. Dan pada proyek kami, objek perancangan identitas visual merupakan sebuah produk kue muffin labu kuning bernama Cravin, yang dikembangkan oleh mahasiswi program studi teknik pangan bernama Gabriel Joan. Tahap pertama yang kami lakukan adalah mencari informasi atau riset mengenai produk, mulai dari latar belakang, kelebihan kekurangan, hingga target audiens yang potensial. Hasil riset ini kemudian kami rumuskan ke sebuah dokumen bernama Creative Brief.
Sedikit tentang produk, Krafin merupakan produk kue muffin yang saat ini memiliki 3 varian rasa, yaitu varian rasa choco chip, rasa ayam geprek dengan ekstrak luwak, dan rasa manisan jahe dengan ekstrak blueberry. Kemudian penggunaan puri labu kuning pada muffin ditunjukkan untuk substitusi pengganti margarin, yaitu agar kue dapat menjadi produk yang rendah lemak namun tinggi serat. Kemudian kami memposisikan Krafin sebagai alternatif cemilan atau kue lain di pasaran yang tidak sehat. Dan Krafin ini ditujukan kepada kalangan menengah ke atas yang berusia 20 hingga 25 tahun. Dari pertimbangan tersebut, kami mendiskusikan 3 kata kunci yang menggambarkan Krafin, yaitu energetic, whimsical atau unik, dan natural. Masing-masing kata tersebut kemudian kami kembangkan ke dalam bentuk alternatif yang berbeda. Pada alternatif pertama, kami menggunakan kata kunci energetik. Kata kunci ini diambil dari target audience yang dituju Krafin, yaitu para remaja dan pemuda yang beraktivitas secara aktif dan ekspresif. Kami mencoba mengeksplorasi bentuk kue muffin dan menentukan bentuk segi 5 sebagai tanda visual. Bentuk ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan visual untuk rancangan visual logo, elemen identitas visual lain, serta desain kemasan. Dari logo tersebut, kami membuat 2 varian logo yang dapat digunakan sesuai dengan varian rasa yang ditawarkan. Selanjutnya merupakan ilustrasi yang digunakan untuk identitas visual pertama ini. Bila dilihat, ilustrasi memiliki kesan ekspresif untuk memvisualisasikan karakter yang energetik. Kami kemudian mengimplementasikan identitas visual pada setiap kemasan Krafin, yang terdiri dari muffin choco chip, ayam geprek, dan manisan jahe. Ketiga kemasan primer ini kemudian dikemas lagi ke dalam kemasan sekunder dengan desain yang lebih general. Kemasan sekunder ini digunakan untuk pertimbangan praktis distribusi produk Krafin. Kemudian kami juga mencoba mengimplementasikan identitas visual tersebut pada bentuk kemasan yang berbeda sebagai alternatif kemasan. Berikutnya merupakan alternatif kedua identitas visual yang menggunakan kata kunci whimsical. Kata kunci ini dipilih untuk menggambarkan Krafin sebagai produk kue yang unik seperti varian rasanya. Kata whimsical ini sering diasosiasikan dengan dongeng, maka kami mencoba memberikan kesan yang surreal dan ilustratif. Berikut merupakan bentuk ilustrasi yang kami tetapkan menjadi identitas visual. Ilustrasi merupakan penggambaran skenery yang dibangun dari varian rasa Krafin dengan style yang surrealis. Kemudian kami juga mengimplementasikan identitas visual alternatif kedua ini pada bentuk kemasan primer, kemudian pada bentuk kemasan sekunder, dan juga pada bentuk kemasan alternatifnya yang terdiri dari 3 kemasan. Selanjutnya merupakan alternatif ketiga dengan kata kunci natural. Inspirasi ini diambil dari buah labu yang memiliki kesan alami, hangat, lembut, organis, dan secara visual bertekstur. Dari penjabaran konsep tersebut terbentuklah sebuah logo Krafin yang berkail di ujung-ujungnya untuk merepresentasikan kealamian dari sulur labu tadi. Kami juga memutuskan untuk menggunakan abstraksi sulur labur kuning yang dinamis sebagai dasar identitas visual Krafin. Abstraksi ini yang kemudian dipadukan dengan gaya otentik untuk menunjukkan kesan kue buatan rumah. Untuk mendukung kesan alami secara keseluruhan, ilustrasi pada kemasan menggunakan gambar tangan. Kemasan juga menggunakan bahan kertas kraft yang senada dengan warna tanah. Kami kemudian mengimplementasikan identitas visual alternatif ketiga ini pada setiap kemasan Krafin yang terdiri dari muffin choco chip, muffin ayam geprek, dan muffin manisan jahe. Dan juga pada kemasan sekundernya serta pada kemasan alternatif yang terdiri dari 3 varian yang sama. Kemudian, kami menyediakan ketiga logo berikut sebagai pembanding. Setelah pembentukan alternatif-alternatif ini, kami perlu memilih salah satu alternatif untuk dikembangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, ketiga alternatif rancangan visual yang kami rancang sudah sesuai dengan harapan klien. Masing-masing alternatif rancangan visual memiliki keunggulan tersendiri dalam merepresentasikan brand Krafin. Dan dari ketiga alternatif yang dirancang, alternatif pertama memiliki respon paling banyak. Kami menggunakan pertimbangan klien serta instrumen kuesioner sebagai dasar dari pemilihan alternatif pertama. Sekian dari presentasi kami. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kami mengucapkan terima kasih.
Oke, thank you, Fredela. Presentasinya menarik banget. Ada pengembangan dari packaging Kraven. Oke, kita masuk ke pembicara ketiga. Saya persilahkan dengan judul Kajian Metode Juxtaposition John F. dalam desain karakter dari novel Omen oleh Patricia Natalia Wijaya dan oleh Patricia Nathaniel Wijaya. Silakan. Ya. Oke. Selamat siang kepada semua para hadirin. Pada hari ini saya akan membawakan paper saya yang berjudul Kajian Metode Juxtaposition John F. dalam desain karakter dari novel Omen. Sebentar. Oke. Jadi kajian konsep saya pada hari ini akan membahas pembuatan konsep desain karakter sebagai media storytelling. Di sini saya bertujuan untuk membuat konsep desain karakter yang memiliki latar belakang sehingga dapat saya masukkan ke dalam konsep juxtaposition. Latar belakang yang saya ambil merupakan isu kekerasan pada anak yang ada di dalam novel Omen itu sendiri. Beberapa keyword yang menjadi inti daripada paper saya pada hari ini adalah kekerasan pada anak, kontras atau juxtaposition, dan juga desain karakter. Latar belakang saya terdiri dari beberapa kutipan dari beberapa sumber. Yang pertama, Dewantara Dalam Asmani menyebutkan bahwa anak memperoleh pendidikan untuk mencerdaskan, mengembangkan pikiran, mencerdaskan hati, kepekaan hati nurani, dan meningkatkan keterampilan. Pendidikan di sini biasanya anak paling pertama dapatkan dari orang tua. Namun, pada zaman yang kita hidupi sekarang ini, terkadang anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya dan malah mendapatkan kekerasan. Menurut dokumen Convention on the Rights of the Child, kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian dan perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual. Kekerasan pada anak tak cuma mencangkup kekerasan fisik dan seksual, tapi juga kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi. Isu ini menjadi penting karena berdasarkan penelitian Hillis yang berjudul Global Prevalence of Past Year Violence Against Children, A Systematic Review and Minimum Estimates, angka kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2014 terjadi di Asia. Ada lebih dari 714 juta atau 64% dari populasi anak-anak di Asia mengalami setidaknya salah satu bentuk kekerasan berat. Mengapa isu kekerasan ini penting? Karena menurut Dr. Meg Teja Saputra, beliau mengatakan bahwa anak yang memiliki pengalaman buruk dengan perlakuan kasar dari orang tuanya berpotensi dapat melakukan hal yang sama terhadap keturunannya kelak. Jadi ini adalah never ending cycle. Di saat seorang anak mendapatkan kekerasan, dia akan melakukannya lagi kepada orang lain. Sekarang saya akan berlanjut kepada konsep-konsep desain saya. Menurut Ash, ketika kita melihat seseorang dan seketika itu kesan tertentu dari karakter orang tersebut membentuk dirinya dan di dalam pikiran kita adalah pencapaian karakter yang diupayakan dengan jalan desain. Di sini kita dapat melihat di dalam konsep juxtaposition, desain karakter yang akan saya ambil yaitu anak kembar 2 di dalam novel Omen, Erika dan Eliza akan memperlihatkan konsep tersebut di dalam desain saya. Ini adalah beberapa kajian teori saya. Menurut Ginty dalam Katniss dan Snyder, konsep itu dapat diutarakan dalam 2 bentuk, yaitu bahasa verbal dan bahasa visual. Sketsa ataupun gambaran merupakan media paling minimal untuk menjelaskan visual yang sulit diutarakan dengan kata-kata, seperti contoh zona rumah. Kajian teori saya yang lain, menurut Glaser, storytelling merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih mendengar.
Pada umumnya, storytelling dilakukan pada orang ke orang secara langsung ataupun gambar melalui media buku bergambar dan tulisan. Dan di sini saya menggunakan konsep karakter design. Metodologi saya memakai studi pustaka dari data novel dan referensi budaya akan anak sekolahan di sekitarnya. Lalu tahapan analisis dilakukan untuk mendalami visualisasi desain karakter yang mengalami kekerasan di rumah. Tidak hanya karakter, desain lingkungan, dan properti juga divisualisasikan berdasarkan data referensi dan sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian penokohan dilakukan untuk menentukan gestur, pakaian, gaya rambut, dan style dari desain karakter. Terakhir, keseluruhan desain akan di layout dan dikomposisikan bersama. Pembahasan saya mencakup beberapa hal, yaitu penggambaran konsep art tidak hanya untuk memvisualisasikan ide, namun juga untuk menjelaskan pergerakan dari karakter ataupun detail dalam sebuah karakter. Konsep juxtaposition itu, menurut William Mester, adalah suatu aksi atau kejadian pada saat dua objek yang berbeda atau lebih dijajarkan untuk memperlihatkan kontras dan juga perbedaan antara objek satu dengan objek lainnya, seperti contoh yang gambar saya sudah perlihatkan. Mereka berdua memiliki konteks yang sama, namun dengan perbedaan cuaca dan juga secara visual, mereka akan terlihat sangatlah kontras akan satu sama lain. Dan di sini saya akan menggunakan beberapa quote sebagai konsep juxtaposition saya, yaitu salah satu frase dari John F. Kennedy pada hari inaugurasinya yang berisikan "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." Di sini kita dapat melihat bahwa dua kalimat ini merupakan digabungkan menjadi kalimat majemuk. Tapi kalau kita lihat kayak dua kalimat ini memiliki subjek yang sama, namun dengan detail kecil yang bisa memperlihatkan meaning yang sangat lebih beda. Dan di sini saya menggunakan John F. karena dia sering sekali menggunakan konsep juxtaposition pada kata-katanya. Di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan. Karakter yang menjadi studi kasus konsep juxtaposition saya adalah satu, Erika, yang kalian bisa lihat di cover novel saya yang di kiri. Dia sebut beberapa latar belakang dari anak ini yang akan menjadi penting adalah, jadi Erika ini memiliki memori fotografis dan dia itu talenta yang tidak dimengerti oleh kedua orang tuanya. Jadi Erika ini sejak kecil selalu diperlakukan tidak baik karena dia berbeda dari anak-anak pada umumnya dan orang tuanya tidak bisa memahami itu. Maka dari itu dia bertumbuh dan menjadi anak yang lebih keras dibandingkan saudara kembarnya yang dimanjakan sekali oleh orang tuanya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, si Erika ini memiliki appearance yang sangat seperti tomboy, dan dia juga bukan anak yang terlihat anak baik-baik. Di sini kita dapat melihat bahwa latar belakang dari sebuah anak pada masa kecilnya dapat memperlihatkan kontras pada anak yang diperlakukan baik, seperti contohnya si saudara kembarnya si Eliza. Eliza ini lebih disayang lah sama orang tuanya. Jadi dia terlahir dengan menjadi murid yang teladan di sekolahnya dan juga menjadi anak kesayangan orang tuanya. Dari semua analisa saya, beberapa kesimpulan dari rekomendasi yang saya dapat tunjukkan adalah, di sini saya berniat untuk mendalami karakter desain akan novel-novel dalam konsep kontras antar karakter sesuai dengan metode yang digunakan John F. Lalu latar belakang sangat mempengaruhi karakter dari segi sikap, penampakan, gestur, dan pemikiran karakter. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, thank you Patricia. Oke, teman-teman, kita udah dengerin 3 pemateri ya. Jadi masing-masing membawakan topiknya dengan sangat menarik. Ada yang bahas tentang bagaimana bentuk itu mempengaruhi persepsi seseorang.
bagaimana identitas visual itu bisa membantu untuk mengkomunikasikan value dari produk. Ada juga yang mempresentasikan tentang bagaimana menampilkan perbedaan karakter ini bisa menjadikan media komunikasi yang lebih baik tentang pesan yang mau disampaikan. Nah, sekarang saya mau buka sesi tanya jawabnya. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya ke 3 orang pembicara kita atau memberikan masukan tentang paper yang sudah dipresentasikan mungkin. Ya, saya persilakan teman-teman. Kalau malu-malu bisa juga ditulis di chat. Saya tidak melihat ada pergerakan sama sekali di sini. Nggak ada yang melakukan aktivitas ngetik atau ngomong. Kalau nggak ada, saya boleh nanya, Pak Christian? Boleh, Pak Naldo, silakan. Oh, boleh ya. Oke, mungkin saya mau nanya sama yang membuat packaging tadi ya, kemasan ya. Bagus ya, jadi ada variasinya, semuanya juga ada progres dari keywordnya dulu ya, kemudian baru ketemu. Tapi saya ingin tahu nih, kita kan konferensi ini kan ada kajian akademisnya ya. Mungkin ada nggak selain dari klien mungkin yang menjadi bahan pertimbangan nih? Tadi kan apalagi sesinya Mas Adi Kara sempat bilang ya kalau nyawanya desain grafis itu sebenarnya ada di tipografi mungkin. Nah mungkin ada nggak sedikit mungkin ada kajian akademis yang membedah itu mungkin atau membedah keseluruhan dari packagingnya. Mungkin kalau boleh ada silakan. Ya makasih. Terima kasih Pak Naldo. Ya, ya mungkin sambil menunggu bisa langsung dicoba dijawab dulu oleh Fredela ya tadi. Kalau untuk kajian teorinya, Pak, kita menggunakan teori branding dari Landa, Robin Landa. Jadi sebuah brand itu harus bisa memiliki eksistensi yang panjang gitu. Jadi ketika kita membentuk identitas visual sebuah brand, itu nggak bisa cuman bertahan untuk 1-2 tahun, tapi eksistensialnya juga harus diperhitungkan gitu. Terus sebuah brand juga harus mudah diidentifikasikan supaya si audiens itu bisa memiliki rasa kepercayaan terhadap si brandnya. Jadi berangkat dari teorinya Robin Landa, kita baru membentuk si identitas visual Krafin, Pak. ya mungkin bisa dicontohkan nggak kayak kenapa sih akhirnya dari energetik ini muncul warna orange mungkin, atau mungkin warna orange-nya dari mana, atau mungkin kenapa tipografinya menggunakan modifikasi pada huruf tertentu gitu. Mungkin ada nggak ada asal usulnya mungkin, nggak apa-apa sih kalau ini. Mungkin yang ingin ditanyakan Pak Naldo, apakah ada latar belakang pada waktu menentukan, oh aku mau pakai warna ini, aku mau pakai tipografi yang seperti itu, apakah tim dari Fredela udah melakukan research baik ke konsumen, calon konsumennya, audiensnya, maupun ke kliennya, seperti itu ya Pak ya? Jadi eksplorasi. Iya betul Pak, mungkin bisa dicontohkan dengan satu elemen saja, mungkin entah dari tipografinya atau mungkin entah dari warna tadi orange juga nggak apa-apa sih. Saya coba bantu jawab ya. Jadi mungkin dari teori kajian teori tadi, kami milih bentuk dasar segi 5 tadi, yang menurut kami itu bisa merepresentasikan 2 kata kunci tadi, yaitu tadi muffin dan energetic. Dan selain itu kami milih bentuk ini juga karena beda gitu. Belum ada produk bakery yang bentuknya kayak rancip-rancip gitu, semua brandingnya gitu, menurut riset kami. Sehingga kami pakai itu. Kemudian untuk warnanya sendiri kami berangkat dari keinginan klien produknya pakai pure labu. Jadi mungkin untuk menunjukkan kesan labunya ya kami pakai warna orange gitu. Namun yang kami pilih warna orange juga nggak asal, tapi lebih ke arah orange yang kontras dan yang nggak terlalu pastel gitu.
Mungkin begitu, Pak. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Naldo. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Kalau saya malah tertarik sama ini pembicara yang pertama. Jadi pembicara pertama ini memberikan informasi yang cukup menarik buat saya tentang desain proses Robin Landa. Di desain prosesnya Landa ini ada 5 tahapan, tapi yang dipilih untuk digunakan di sini cuma 3 tahapan. Mungkin bisa sharing bagaimana decision making prosesnya, kenapa dari 5 itu dipakai cuma 3. Mungkin bisa sharing sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi dari yang Robin Landa ya? Betul. Tadi Robin Landa ada orientation, analysis, conception, design, and implementation. Tapi yang dipakai oleh timnya Emily adalah analysis, conception, and design. 3 out of 5. Jadi mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman di sini. Bagaimana itu? Jadi dari 5 tahapan proses yang orientation dan dari Robin Landa, saya hanya memilih 3 dari 5 yang analysis, conception, dan design karena lebih fokus kepada pembuatan bentuk karakter desainnya. Jadi daripada mendalam pada risetnya yang daripada kebanyakan riset, saya gabungkan aja dari analysis dan conception karena sudah ada buku adaptasinya. Jadi langsung dari karakternya, analisis bentuknya, cara diilustrasi, bagaimana karakternya divisualisasikan pada bukunya, dan dalam tahapan conception, saya mengambil karakter spesifik yaitu Benji dan lihat lebih dalam lagi karakter beberapa karakteristik sama perasaan dari bukunya dengan lebih spesifik, dan setelah itu masuk ke desain yang saya menggunakan sedikit dari Chris Totten dalam membuat seperti model sheet atau sketsa, beberapa sketsa karakter dengan juga menggunakan shape language Bishop. Jadi dari 3 tahapan proses Landa itu lebih mengemfasis proses pembuatan desain bentuk karakternya. Okay, thank you Emily. Mungkin teman-teman yang lain nggak ada yang penasaran sama risetnya teman-temannya sendiri nih. Menarik loh topiknya. Saya banyak menemukan hal yang menarik di sini dan banyak belajar juga dari paper kalian, meskipun saya seorang dosen. Nggak ada yang mau nanya. Aku juga tertarik sama juxtaposition sih. Kenapa tadi Patricia. Yeah. Aku cukup amazed karena juxtaposition yang dipakai sebagai poin utama di research semua adalah juxtaposition dari John F. Kennedy ya. Yeah. Atau juxtaposition yang disampaikan oleh John F. Kennedy itu lebih ke arah verbalnya dia berbicara. Iya. Padahal konteks yang dibicarakan oleh Patricia di sini adalah lebih ke arah cerita yang divisualisasikan. Bagaimana bisa bridging dari juxtaposition yang verbal ke visual. Apakah nggak ada juxtaposition yang lebih dekat yang langsung ke visual, bukan perlu kamu bridging dulu. Ini kan sebetulnya
dengan nyari yang verbal ke bukan yang langsung visual ini kan nambah PR-mu sendiri. Iya, Seperti itu. Iya, karena pas saya studi kasus, maksudnya kayak nyari-nyari konsep-konsep soal juxtaposition sendiri, mereka emang lebih banyak dipakai di dalam sastra, jadi di dalam tulisan. Jadi saya pada saat saya membaca gitu kan, karena menurut saya tulisan yang saya, maksudnya yang dalam opini saya sih, tulisan yang saya lihat tuh terkadang sama lah, kita melihatnya sebagai visual juga kan. Jadi mungkin kayak maksud saya lebih ke, kalau tulisan yang mirip, maksudnya kayak subjeknya, objeknya, dan bla 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 mirip, cuman dia ditambahin detail-detail yang kecil yang bisa membedakan dari kedua hal yang dijuxtaposisikan gitu. Jadi saya belajar lebih dari situ sih. Karena pas saya mencari konsep awal memang munculnya dari sastra. Proses transformasinya gimana waktu dari inspired by John F. Kennedy yang mana sehingga muncul muncul sebuah apakah konsep tentang visualisasi Omen ini? Jadi maksudnya Bapak di dalam visual saya gimana gitu? Ada John F. kan diangkat dengan jelas John F. di title-nya. Jadi John F. ini seberapa besar sih pengaruhnya dalam proses research-mu untuk memvisualisasikan novel ke bentuk, memvisualisasikan novel itu sih sebetulnya. Saya pas studi gitu lebih fokusnya ke ini sih Pak, lebih ke daripada saya lebih studinya ke konsep dari juxtaposition sendiri, soalnya in general ya berarti. Ya, in general, soalnya pas saya cari sebenarnya kayak studi kasus di art, dia lebih banyak ke surrealis gitu. Jadi mungkin kayak agak kurang masuk dengan apa yang saya studiin gitu. Oke, thank you Patricia. Ini masa dosennya sama moderatornya terus yang nanya nih. Mungkin boleh saya tambahin dikit, Pak Christian? Boleh, silakan Pak Naldo. Boleh. Ini jadi walaupun nama saya juga ada nih di papernya Patricia ya sebagai penulis kedua, tapi saya sendiri juga akhirnya sempat bertanya-tanya juga sih, apakah cukup kuat kita menggunakan hanya juxtaposisi dari seorang John F. Kennedy, tapi kemudian kaitan menjadi sebuah formatnya tuh kaitan akademis visualnya nih dengan metode apa gitu ya. Mungkin menurut saya ke depan nanti ketika revisi lagi, mungkin bisa kita ubah ya, Patricia ya, bisa kita tambahkan. Mungkin sebenarnya ada yang dinamakan sebagai visual distinction, itu ada teori visualnya. Jadi mungkin itu bisa connect dengan si John F. tadi. Jadi juxtaposisinya ini bisa diperkuat dengan adanya tambahan teori atau metode ya yang mengenai soal visual distinction nih. Bagaimana membedakan kedua visual ini punya ciri. Ya. Mungkin bisa seperti itu nih. Saya juga jadi mengkoreksi diri sendiri juga ya jadinya. Ya kurang lebih mungkin begitu aja sih masukannya. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, tetap menawarkan, apakah ada yang mau ditanyakan ke teman-temannya? Waktu sekarang menunjukkan pukul 3.25, waktunya sudah semakin mepet mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri sesi ini. Gimana teman-teman? Aku hitung sampai 3. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. 1, 2, yakin? 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas peran sertanya dan keterlibatannya di sesi ini.
sangat senang bertemu dengan Anda sekalian dan sangat senang bisa bertukar pikiran dengan teman-teman sekalian. Kita belajar banyak di saat ini dan semoga kita bisa bertemu di waktu ke depan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Makasih Pak Sebelumnya Christian. masih Oke. Pak. Sebelumnya saya mau izin ambil dokumentasi untuk panitia, Pak. Oh, oke. Boleh, silakan. Saya screenshot ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Udah, Pak. Oke, Makasih, thank Pak. you, Fredela. Fredela poinnya double ya berarti ya. Pembakalan sama Pak Nitya. Thank you all. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. menekankan inklusivitas, jadi semacam nggak ada target yang jelas gitu, kayak umurnya berapa, kayak mau kayak gimana gitu loh, karena maunya inklusif kayak gitu. Jadi kayak supaya visualisasinya lebih terarah juga, jadi aku ambil audiens yang muda kayak gitu. Oke, sangat menarik. Mungkin dari yang lain mungkin ada masukan lagi, mungkin dari Pak Doni. Ini audiensnya jadi cuma sedikit, jadi saya nggak bisa panggil yang lain nih. Maaf nih Pak Doni. Soalnya ini mahasiswanya kayaknya. Iya. Saya masukkan buat terakhir dan untuk beberapa yang sama nih, instalasi dan sebagainya. Karena kalian ini kan basicnya lah graphic design kan, yang sudah sebetulnya karya-karya kalian sudah keluar dari pakemnya graphic design yang biasa buat poster dan sebagainya gitu ya. Nah, saya sarankan begini aja, ketika kalian presentasi kan harus yang tadi Arya bilang harus bold, berarti menyatakan apa sih kekuatannya instalasi itu dengan graphic design yang biasa, gitu ya, seperti brosur segala macam. Nah itu harus kalian apa sih? Ya tadi bilang bold, berani menyatakan ini perbedaannya kenapa di 2 dimensi seperti yang biasa di graphic design. Sekarang kita keluar dari situ, kita membuat instalasi, gitu ya, bentuk 3 dimensi, ruang, space dan sebagainya. Nah itu mungkin saran saya kalian harus ungkapkan itu di presentasinya gitu. Supaya lebih ya. Ini menarik sih, sebenarnya ini sangat diskusi yang sangat menarik. Saya justru dapat hal yang baru nih. Daftar hadir dan evaluasi umpan balik jangan lupa untuk diisi. Selanjutnya minta tolong kepada panitia. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Bisa minta tolong dibantu untuk dokumentasi. Saya dokumentasiin ya. Jadi saya langsung aja ya ke dari apa sih pada hitungan ketiga. Yang masih belum ada orangnya mungkin tunggu dulu atau layarnya kosong soalnya.